Di biomekanika ini kalian akan mempelajari mengenai penilaian postur kerja menggunakan kuesioner NBM, metode kelas, dan juga metode Rula. Selain itu, kalian juga akan mempelajari tentang denyut nadi jantung dan pemulihan denyut nadi. Jadi jangan lupa persiapkan diri kalian dan tonton prosedur praktikumnya setelah video ini. Nah, untuk barang-barang yang diperlukan saat praktikum, yang pertama adalah beban seberat 4 kg, lalu yang kedua ada oximeter yang digunakan untuk pengukuran denyut jantung saat sebelum, selama, dan sesudah melakukan pekerjaan pengangkatan beban. Nah, untuk bebannya dan oximeter nanti akan disediakan oleh asisten laboratorium. Barang selanjutnya yang harus dibawa oleh praktikan adalah lembar pengamatan yang sudah di print out dan akan dibawa saat praktikum. Untuk prosedur praktikum yang pertama, praktikan ke-1 akan melakukan pengangkatan beban dengan menggunakan oximeter. Pengangkatan beban akan dilakukan selama 8 menit, dibagi menjadi 2. 5 menit pertama akan melakukan pengangkatan beban dan 3 menit selanjutnya akan melakukan pemulihan denyut nadi. Nantinya praktikan kedua akan mencatat denyut nadi sebelum pengangkatan beban, selama pengangkatan beban, dan juga denyut nadi pemulihan di lembar pengangkatan. Setelah melakukan pengangkatan beban dan dokumentasi saat peletakan beban, praktikan pertama melakukan pemulihan denyut jantung selama 3 menit. Nantinya praktikan kedua akan mencatat denyut nadi pemulihan selama 3 menit yang akan terbagi menjadi menit pertama, menit kedua, dan menit ketiga di lembar pengamatan yang sudah disediakan oleh asisten laboratorium. Nah, setelah melakukan pengangkatan beban dan dokumentasi, selanjutnya praktikan 1 mengisi kuesioner Nordic Body Map sesuai dengan tingkat kesakitan yang dialami di lokasi tubuh praktikan 1. Setelah melakukan dokumentasi postur kerja, selanjutnya adalah praktikan melakukan penilaian postur kerja berdasarkan postur kerja yang sudah didokumentasikan. Halo Orgovelas, sebelum kalian menganalisa postur kerja menggunakan metode Rula, kalian bisa install aplikasi Hapolea di smartphone masing-masing dan melakukan registrasi menggunakan email kalian masing-masing. Nah, Hapolea ini digunakan untuk mengevaluasi postur kerja berdasarkan final score yang telah didapatkan. Jadi nanti aku bakal jelasin bagaimana cara menentukan final score dan bagaimana cara mengevaluasi postur kerja berdasarkan final score yang telah didapatkan. Oke, kalau sudah berhasil login, kalian bisa take video langsung menggunakan aplikasi Hapolea saat praktikum. Nantinya atlet akan membagi 3 postur kerja saat peletakan barang, yaitu peletakan barang di bawah bahu, sejajar dengan bahu, dan di atas bahu. Untuk take videonya itu terserah banget mau berapa detik, yang penting take videonya dari posisi berdiri sampai posisi peletakan barang. Oke, di sini aku contohin peletakan barang yang berada di bawah bahu. Nantinya kalau sudah take video, kalian bisa isi sektor of activity-nya, pilih yang training and education, kemudian job title-nya pilih yang industrial teknikan, dan title of the analysis-nya kalian bisa isi kelompok kalian masing-masing. Kemudian kalian bisa pencet validate. Nah, setelah pencet validate ini akan keluar hasil analisis postur kerja kalian, tapi masih dalam progress. Jadi, kalau masih dalam progress, kalian bisa refresh terus aplikasinya sampai tulisan yang awalnya progress itu berubah menjadi completed berwarna hijau seperti ini. Kalian bisa pencet aja. Nah, di sini keluar hasil analisis kalian berupa video.
di mana garis-garis ini itu menunjukkan postur kerja kalian yang akan membantu selama analisis rula. Nah, bagian peletakan barang ini jangan lupa untuk di screenshot ya, dan untuk dimasukkan ke dalam lapres. Jadi nanti kalian bisa scroll aja dan masuk ke view detail report, dan kalian bisa langsung menuju ke bagian rula. Oke, di sini rula ini kalian bisa analisis satu persatu bagian, mulai dari leher, batang tubuh, bahu kiri, bahu kanan, siku kiri, dan juga siku kanan. Selanjutnya, aku mau jelasin bagaimana cara kalian untuk menganalisis satu persatu postur kerja tiap bagian tubuh. Sebelumnya, aku mau menginformasikan aja kalau penentuan evaluasi postur kerja itu bisa kalian lihat di modul bab 3 biomekanika pada tabel 3.7 bagian subbab 3.2.9 metode rula. Jadi kalian bisa berpatokan sama tabel tersebut. Oke, aku contohin pada postur kerja bagian leher, di mana didapatkan persentase sebesar 48% pada skor 1-2, 52% pada skor 3-4, dan 0% pada skor 5-6. Dikarenakan final score itu dipilih berdasarkan hasil persentase yang paling tinggi, maka final score postur kerja bagian leher terletak pada skor 3-4 dengan persentase sebesar 52% yang ditunjukkan oleh indikator berwarna orange atau risiko sedang. Berdasarkan hal tersebut, berarti evaluasi postur kerja bagian leher lebih jauh dibutuhkan dan mungkin saja perubahan postur kerja bagian leher diperlukan. Begitu pula dengan analisis postur kerja bagian tubuh lainnya, jangan lupa SS postur kerja tiap bagian tubuh untuk dimasukkan ke dalam lapres dan dianalisis. Semangat Ergovelas! Oke, selanjutnya Ergovelas akan melakukan pengolahan data menggunakan software Excel. Jadi di software Excel ini nanti kita akan mengolah data untuk total skor MBM dan kita akan membuat grafik dari total skor MBM di tiap lokasinya. Nah, yang pertama ini kita pilih di bagian ini dari kolom lokasi sampai skor yang paling terakhir. Lalu kita ke insert, lalu ke bagian insert column or bar chart, kita pilih yang 3D bar yang pertama. Nah, di sini karena grafiknya untuk lokasinya belum semuanya terlihat, jadi kita bisa perbesar sampai semua lokasinya ini dari lokasi ke-0 sampai lokasi ke-27 ini terlihat. Nah, nanti di sini Ergovelas akan menganalisis dari grafik pada gambar di sini. Di setiap grafiknya ini merupakan total skor dari kuesioner MBM yang akan dihasilkan. Nah, bisa dilihat nih nanti total skor yang paling besar di bagian lokasi tubuh yang mana. Setelah itu kita akan melakukan pengolahan data menggunakan bantuan Minitab. Di sini sudah ada data denyut jantung sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan. Yang pertama untuk datanya kita copy dulu. Setelah kita copy, kita lanjut ke software Minitab untuk mengolah data denyut jantung sebelum dan setelah melakukan pekerjaan menggunakan one sample t-test. Nah, setelah kita copy, di sini kita cek dulu apakah datanya sudah terinput semua. Ini sudah terinput, ada 20 data. Lalu selanjutnya kita klik Start, kita klik Basic Statistik, lalu kita pilih yang One Sample T, karena kita menggunakan bantuan One Sample T Test. Selanjutnya, ini kita pilih one or more sample each in a column. Lalu ini kita pilih C1 dan C2-nya, sebelum dan sesudah, kita select. Lalu untuk perform hypothesis testnya, ini kita klik, dan hypothesize mean-nya kita tulis 90. Lalu klik options, dan untuk confidence levelnya kita pakai di 95. Oke, nah ini langsung klik OK aja. Nah, di sini sudah terdapat
output dari one sample T sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan untuk detak jantung. Nah, di sini bisa dilihat nanti yang ergovelas analisis ada di bagian t-value dan p-value. Nah, untuk p-value-nya ini kita pilih decimal place, lalu pilih ke 10 agar angkanya terlihat. Nah, ini karena yang bagian sesudahnya belum terlihat, bisa kita pilih lagi decimal place-nya sampai sekiranya angka p-value-nya ini bisa terlihat. Nah, ini sudah terlihat untuk p-value dari sebelum dan sesudah melakukan pengangkatan beban. Nanti ergovelas akan menganalisis bagian t-value dan p-value-nya. Sekian penjelasan untuk praktikum modul 3 mengenai biomekanika. Jangan lupa mempelajari modul dan persiapkan diri kalian untuk pelaksanaan praktikum. Sampai jumpa di Laboratorium Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi.